Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Faruq Grogol Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Dijamin akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya. Dan Allah senantiasa akan memberi rezeki yang tidak terduga-duga. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negara yang senantiasa mengedepankan, mementingkan keimanan dan ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan, akan mencurahkan keberkahannya dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, kalau ada sebuah negara yang senantiasa mendurhakai ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, niscaya sebuah negara itu akan terjadilah bencana, malapetaka, keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya keimanan dan ketakwaan, baik urusan kita pribadi maupun urusan berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah.
Di dalam khutbah Jumat yang singkat ini jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita ketengahkan satu riwayat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpesan kepada kita semua jamaah sekalian. Ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjalankan 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah ini jamaah sekalian. Kata Rasulullah jamaah sekalian, ayyul amal ahabbu ilallah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Rasulullah jamaah sekalian, yang pertama kata Rasulullah menjawab dengan pertanyaan sahabat itu, as-salatu ala waktiha. Salatlah tepat pada waktunya. Artinya apa jamaah sekalian? Kita harus senantiasa memperhatikan waktu sholat. Ketika azan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati orang-orang yang beriman itu kerentek untuk menjalankan kewajibannya, yaitu sholat 5 waktu. Dan itulah karakter orang-orang beriman itu jamaah sekalian. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika didengarkan dengan kalimat Allah, kalimat takbir, kalimat azan, wajilat qulubuhum, jilat hatinya, kerentek hatinya. Dan juga maknanya jamaah sekalian, semoga kita senantiasa beserta keluarga kita menjaga sholat 5 waktu ini. Dan termasuk juga jamaah sekalian, sholat itu adalah kunci kesuksesan bagi seseorang muslim itu. Makanya di dalam azan itu ada kalimat hayya 'alas sholat, mari menjalankan sholat. Baru Allah menemukan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju kesuksesan, mari menuju kejayaan. Ketika seseorang itu sudah menjalankan hayya 'alas sholat. Artinya apa jamaah sekalian? Ketika orang itu tidak hayya 'alas sholat, mustahil dia menemukan hayya 'alal falah. Itu jamaah sekalian. Karena pentingnya sholat jamaah sekalian, di dalam fikih Islam itu diatur. Ketika seseorang itu mampu menjalankan dengan berdiri, ketika tidak mampu berdiri duduk, ketika tidak mampu duduk berbaring, ketika berbaring tidak mampu dengan isyarat tangan, ketika isyarat tangan tidak mampu dengan isyarat mata, ketika isyarat mata tidak mampu isyarat hati. Begitu pentingnya tentang sholat sampai diatur di dalam fikih sedemikian rupa jamaah sekalian. Oleh karena itu, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah sekalian betul-betul mewanti-wanti keluarganya, anaknya untuk menjalankan sholat. Sampai-sampai di dalam doanya Nabi Ibrahim yang patut kita tiru jamaah sekalian, patut kita contoh minimal setelah kita menjalankan sholat. Apa doa Nabi Ibrahim itu jamaah sekalian? Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, berikanlah kepada anak cucuku muqimas sholah, orang-orang yang menegakkan sholat, dan kabulkanlah ya Allah doaku. Begitulah jamaah sekalian, Nabi Ibrahim berdoa untuk anak cucunya agar senantiasa memperhatikan tentang sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua jamaah sekalian, kata para sahabat, summa, kemudian amalan apa ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah itu? Kata Rasulullah yang kedua jamaah sekalian, birrul walidain, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Kenapa jamaah sekalian, terutama ibu kita
digambarkan di dalam Al-Quran itu tentang ibu kita. Ketika ibu kita mengandung itu digambarkan di dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin, dia mengalami berat di atas berat, soro di atas soro. Oleh karena itu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling saya muliakan, siapa orang yang paling saya hormati di muka bumi ini? Apa kata Rasulullah jamaah sekalian? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Begitu mulianya kedua orang tua, terutama ibu jamaah sekalian. Lalu ditegaskan oleh Rasulullah kepada kita semua tentang orang tua jamaah sekalian. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tuamu, dan murkanya Allah itu tergantung dengan murkanya kedua orang tuamu. Itulah jamaah sekalian yang dahulu dikisahkan, dicontohkan ketika Siti Hajar melihat Ismail meronta-ronta untuk kepingin mendapatkan air. Sampai-sampai Siti Hajar itu jamaah sekalian, dari Bukit Sofa ke Bukit Warna, dilihatnya di Bukit Sofa ada air, ternyata hanya fata morgana. Dilihatnya di Bukit Marwah, kelihatannya ada air, ternyata hanya fata morgana. Sampai dia lari-lari selama 7 kali antara Bukit Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, sebanyak 7 kali, sampai begitu cintanya terhadap anaknya. Akhirnya Allah memberi rezeki dari hentakan kaki Ismail. Lalu keluarlah air itu jamaah sekalian. Lalu ditemuilah oleh Siti Hajar, dikumpulkanlah air itu. Yang bahasa Palestinanya kumpul-kumpul itu adalah zam-zam. Zam-zam kumpul-kumpul, zam-zam kumpul. Akhirnya sampai sekarang muncullah yang namanya air Zam-Zam yang sudah ribuan tahun dan setiap hari diminum oleh jutaan orang tidak habis-habisnya, karena wasilah, karena perantaranya perjuangan seorang ibu yang namanya Siti Hajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, summah, apalagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jihad di jalan Allah jamaah sekalian artinya secara umum jihad itu adalah ketika segala sesuatu ibadah yang kita bersungguh-sungguh secara umum itulah bisa dikatakan jihad. Contohnya jamaah sekalian, ketika kita membangun masjid ini adalah jihad fisabilillah. Ketika kita thalabul ilmi bersungguh-sungguh, jihad fisabilillah. Ketika kita mendirikan pesantren, jihad fisabilillah. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan 3 amalan yang disabdakan oleh Rasulullah ini bisa kita amalkan, yakni 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha, sholatlah tepat pada waktunya. Dan yang kedua birrul walidain, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Dan yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.